Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bapa yang Baik. Saya mengambilnya dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang dapat Bapak Ibu Saudara bayangkan tentang kasih Bapa atau pribadi Bapa itu sendiri? Sebelum kita masuk untuk membahas tentang pribadi Bapa yang ada di surga, saya akan bercerita sedikit mengenai Bapa atau ayah saya secara jasmani. Sejak usia 7 tahun, Bapak saya secara jasmani sudah dipanggil Tuhan. Tetapi jujur, kenangan-kenangan yang saya alami bersama ayah tercinta saat saya masih kecil tidaklah mudah untuk dilupakan. Seingat saya ketika hari Minggu tiba, selalu saja ayah saya mengajak kami sekeluarga jalan-jalan. Dan itu selalu dilakukan secara rutin setiap minggu. Sehingga saya merasakan betapa ayah saya sangat mengusahakan untuk membuat anak-anaknya merasa senang dan bahagia. Tetapi karena saya merasakan hal tersebut tidaklah lama karena beliau sudah tidak ada lagi di dalam dunia, akhirnya seiring bertambahnya waktu saya merasakan kerinduan yang mendalam dan membayangkan betapa bahagianya jika sampai saat saya dewasa, bahkan sampai kapanpun saya memiliki seorang pribadi yang bernama ayah. Sampai suatu kali ketika saya ada dalam perasaan yang gundah gulana dan sedang berbeban berat, tiba-tiba Allah dalam pribadi Bapa, ia mulai menyatakan dirinya dan menjelaskan kepada saya bahwa sosoknya mampu melengkapi bahkan menyempurnakan pribadi Bapa yang tidak saya miliki dan yang ada di dalam dunia ini. Pribadinya sungguh begitu luar biasa, bahkan lebih daripada itu, dia sanggup menjadi segala-galanya dalam hidup saya, bahkan saya percaya juga dapat menjadi segala-galanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Secara umum, Allah memang sangat mengasihi semua umat ciptaannya. Terbukti Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, berkorban untuk kita, merindukan yang terbaik untuk kita dan supaya kita juga memperoleh kehidupan yang kekal yang berasal dari Allah sendiri oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Tetapi ada hal-hal yang lebih khusus dan spesifik lagi yang Bapa mau ajarkan dan berikan kepada kita sebagai wujud kasih-Nya. Yang pertama adalah Bapa yang suka memberkati. Kerinduan yang paling terbesar dari Bapa di surga adalah memberkati setiap anak-anaknya. Jika kita melihat kembali dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-8 sampai 11 tadi, dikatakan jika Bapa kita secara jasmani saja tahu bagaimana memberi yang baik untuk setiap anak-anaknya, apakah lagi Bapa di surga? Dia bahkan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Berkat yang sempurna, baik itu berkat jasmani maupun rohani, sudah disiapkan oleh Bapa di surga bagi kita anak-anaknya. Dan yang kedua, Bapa mengasihi anak-anak yang taat kepadanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini berarti semakin kita taat dan menurut apa yang dikatakan oleh Bapa di surga, semakin kita juga disayangi dan dikasihi oleh-Nya.
Yang ketiga, Bapa yang peduli dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bapa sangat mengerti bahwa kita ini debu. Kita sering lemah, kita sering jatuh, bahkan terkadang kita sering menjauh dari hadiratnya. Tapi bersyukur kita memiliki Allah yang tidak pernah menghakimi atau menyudutkan atau marah terhadap keadaan anak-anaknya yang sering berubah-ubah setiap waktu. Tetapi dengan kasih dan kepeduliannya, juga tanggung jawab penuhnya atas keselamatan jiwa setiap anak-anaknya, dia selalu berusaha dengan caranya untuk membuat anak-anaknya kembali mendekat kepadanya. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini adalah bentuk kasih, kepedulian dan tanggung jawab Bapa kepada anak-anaknya. Dia lebih mengutamakan keselamatan jiwa kita. Oleh karena itulah seberapa berkorban dan seberapa berusahanya Bapa untuk selalu setiap anak-anak yang mendekat kepadanya. Yang keempat, Bapa yang bijaksana. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu anak bungsu tersebut pergi dari rumah dan menghabiskan seluruh harta orang tuanya, tidak disebutkan bahwa ayahnya tersebut meratapi, menangisinya, dan mencari-cari anaknya. Bukan berarti ayahnya tidak mengasihinya, tetapi di sini kita dapat belajar bahwa Bapa menganggap anaknya tersebut sudah cukup dewasa, sehingga membiarkan anaknya untuk memilih dan bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan yang telah diambilnya, dan membiarkannya berproses. Sampai pada akhirnya anaknya tersebut dapat menyadari bahwa tidak ada tempat, tidak ada kasih seperti pada kasih yang ada pada Bapanya. Demikian juga Bapa di surga, dia tidak pernah melarang kita atas pilihan-pilihan yang telah kita ambil, tetapi Bapa mau kita bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Dan sebagai Bapa yang begitu baik dan bijaksana, dia terbuka hatinya untuk selalu menerima dan mengampuni anak-anaknya. Dan yang kelima adalah Bapa yang disiplin terhadap anak-anaknya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Sama seperti ayah kita di dunia, jika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, biasanya kita ditegur. Jika teguran masih belum memberikan dampak atau perubahan terhadap anak-anaknya, biasanya kita akan dihajar dengan caranya. Justru itu adalah bukti bahwa kita sangat dikasihinya. Kita bukan anak-anak gampang, kita anak kesayangannya yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal dan oleh anaknya yang tunggal. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak ada kasih yang sempurna kasih Bapa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang kasih Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau juga adalah sahabat bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teruslah Engkau bekerja dalam kehidupan kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Pimpinlah kami kepada jalan-jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur buat sepanjang hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.